Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa wabarakatuh. lagi sahabat Taksindo di ruang diskusi Akasya. Akasia, Akasya. Akasha. Iya, Apa itu Akasha? Akasya itu koperasi, Ustaz. Oh, nama Nah, koperasi. koperasi. Hmm. Koperasi kami sama Pak Cipto dalam hal ini kita di forumnya Aksindo, Ustaz. Hmm. Di Rakernas. Ini kita kan ada acara ruang diskusi. Nah, ruang diskusi. Yang sering menjadi pertanyaan itu Ustaz, bagi teman-teman tuh akad pendirian koperasi itu sebenarnya apa Ustaz? Akad pendirian koperasi dilakukan oleh para pendiri yang mereka sama-sama nanam modal. Kemudian nanti dikelola bareng-bareng atau Ya, diurus bareng-bareng. ya, Kalau seperti itu berarti musyarakah, bukan hibah Ustaz. bukan? Hibah. Apakah nanti dia akan mendapatkan pengembalian atau dia lepas dari awal? Karena beberapa teman itu ada yang beranggapan akad pendirian koperasi harus hibah karena jika modal itu disetorkan untuk bukan untuk usaha Ustaz, tapi untuk perputaran overhead cost koperasi tersebut operasional. Jadi ada yang beranggapan ya berarti selama akad pokoknya bagi pendiri itu hibah untuk pendirian perusahaan. Hibah untuk pendirian perusahaan berarti dia modal awal harusnya. Ya, Kembali kepada niat para pendiri ini. Pendiri ini mau menghibahkan atau dia berharap nanti dapat bagi hasil. Kalau dia berharap bagi hasil, berarti bukan hibah. Hibah itu nggak ada tendensi apa-apa. Saya cuma kasih udah, nanti kita jalanin bareng. Dan saya nggak minta, bisa seperti itu. berarti dengan kata lain kalau koperasi tersebut menggunakan akad hibah tidak masalah Ustaz ya. Boleh, Musyarakah pun juga tidak masalah ya. silakan. Karena yang menentukan ini akadnya apa, justru yang memberi uang. Yang nyerahkan dana ini, kamu niatnya apa? Niatnya hibah ataukah niatnya musyarakah? Baik. Hubungan berikutnya itu adalah saat RAT Ustaz. Pada saat RAT koperasi tersebut mengalami kerugian atau belum bisa bagi hasil. Terus koperasi lain ada yang sudah mengalami ada keuntungan dan ada bagi hasil. Bagi yang tidak bisa membagikan hasil ini, apakah kerugian itu ditanggung oleh si anggota yang lain? Pada prinsipnya semua akad musyarakah jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama, baik mudharib maupun sahibul mal, baik pemodal maupun pengelola. Dan anggota koperasi itu kan pemodal. Mereka adalah masyarakat pemodal yang diikat dengan sistem koperasi. Sistem koperasi yang disediakan oleh pemerintah kan aturannya sesuai dengan aturan pemerintah. Regulasi koperasi. Maka dalam hal ini apabila terjadi kerugian pada prinsipnya dibagi bersama. Dan kerugian pemodal adalah berkurangnya modal dia atau hilangnya modal dia. Sementara kerugian pengelola kerja dia tidak dibayar. Jadi prinsipnya kalau musyarakah untung bersama, rugi ditanggung bersama juga Ustaz Betul. ya. Jadi ringan sama dijinjing, berat jangan kamu yang mikul, tapi kita pikul bareng. Itu ya sahabat Aksindo. Jadi seperti prinsip koperasi untuk anggota Oleh oleh anggota dari dari anggota, anggota oleh anggota untuk pengurus. untuk mengurus ya. Siap. Sekarang pesan Ustadz untuk Aksindo sendiri. Ini kita lagi mengadakan Rakernas ketiga Ustadz di Jogja. Monggo. Kita berharap semoga Aksindo selalu menjadi pionir dalam memberikan literasi, edukasi, dan aksi untuk kegiatan akad syar'i di dunia koperasi. Sehingga kalaupun saat ini semarak banyak koperasi yang mereka melakukan praktek riba simpan pinjam dan seluruh turunannya, maka semoga Aksindo bisa mewarnai suasana koperasi di Indonesia untuk semakin syar'i. Dan insya Allah yang bebas riba, bebas dari praktek dolim, bebas dari aneka pelanggaran syariat akan menjadi transaksi yang lebih berkah. Barakallahu.
kasih Ustaz, jazakallahu khair. Sampai jumpa kembali sahabat Asindo di tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu lagi wabarakatuh. Ustaz. Langsung aja ya Ren ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Asindo, kita jumpa lagi di ruang diskusi Akasya. Ustadz, akad untuk eh, pembiayaan umroh Ustadz, itu akadnya apa Ustadz? Untuk koperasi ya? Koperasi, Koperasi fokus di koperasi ya. ya. Apa yang mungkin untuk koperasi ketika mau melakukan akad pembiayaan umroh? Yang mungkin adalah akad ijarah mausuf fidimah. Ijarah mausuf fidimah itu begini, koperasi membeli unit jasa dari pihak travel. Yang pihak travel ini sudah menentukan batasan rentang jasa yang akan diberikan. Batasan rentang itu seperti ini. Kira-kira pesawatnya apa? Dan itu tidak harus persis ya. Misalnya pesawat Garuda atau SV atau yang sederajat. Kemudian hotelnya bintang berapa? Hotel bintang sekian dengan jarak sekian dari masjid. Itu sudah disebut rentang jasa. Tanpa menyebut merek ya Ustadz? Tanpa menyebut merek. Oke, itu bukan goror ya Ustadz ya? Jadi gorornya dijelaskan dengan deskripsi. Oke. Misalnya benda merek ini itu kan sudah deskripsi ya. Sehingga pilihannya masih banyak. Di rentang itu pilihannya masih banyak. Tapi orang sudah bisa membayangkan tingkat kenyamanan yang akan dia dapatkan, tingkat fasilitas yang akan dia dapatkan di rentang itu. Setelah koperasi beli, dia jual ke nasabah. Saat dia jual ke nasabah, deskripsi itu melekat bahwa kami sudah beli dengan kriteria perjalanan seperti ini. Sekian hari, kemudian nanti hotelnya sekian bintang, kemudian kendaraan kami sekian, disebutkan. Nah, setelah sudah boleh dijual, nanti masalah cicilan sesuai dengan kesepakatan, termasuk margin. Kalau untuk waktu keberangkatan, Ustadz, kan banyak sekali travel umroh tuh yang berangkat bulan Februari, nggak menyebutkan tanggal. Itu koperasi boleh nggak menjual? Insya Allah bisa, selama karena bulan Februari kan terbatas ya, hanya 30 hari itu, atau 29 hari misalnya. Di posisi ini kan masih ada rentang yang dipahami. Si rentang ini saya akan berangkat antara tanggal 1 sampai tanggal 29. Konsumen minta kepastian Mas tanggal berapa biar saya bisa ngunci jadwal. Ya, silahkan. Biasanya kan kepastian tuh 14 hari atau jadi sudah mendekati. Sedangkan kalau jualan kan 2 bulan sebelumnya sudah harus jual, Ustaz. Enggak apa-apa ya, Ustaz ya berarti ya? Nggak masalah. Berangkatan gitu. Karena pasti itu tidak harus di titik tertentu. Juga pasti itu di rentang. Pekan depan kita berangkat. Nah, itu pekan depan itu dari mulai Senin sampai Jumat misalnya. Pekan depan ya. Siap. Alhamdulillah. Karena banyak sekali pertanyaan dari koperasi-koperasi yang memberikan pelayanan untuk tabungan umroh maupun pembiayaan umroh. Itu bingung, terutama bingung, ini travel umroh ini berangkat Februari, berangkat Maret. Nah, ini padahal ngejualnya kan mulai Desember, Ustaz. Nah, itu. Ya. Alhamdulillah atas pencerahannya, Ustaz. Kita akan bahas untuk akad-akad yang lain maupun muamalah lain di koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.